Dia berjalan 11 hari untuk keluar dari hutan Amazon. Masih hidup di dalam dekapan ibunya yang sudah meninggal. Samudra Hindia loh guys ya. Saat pesawat jatuh, semua orang tewas. Tapi ada satu orang yang selamat. Kita nggak tahu gimana nyebutnya. Keajaiban, keberuntungan, atau ada hal lain di balik ini. Dan ketika mereka diberikan kesempatan untuk hidup kembali, ini tuh bukan soal cerita keberuntungan aja, tapi tentang luka, kehilangan, dan bagaimana rasanya hidup sendiri di antara orang-orang yang meninggal dunia. Pada 12 Juni 2025 kemarin, dunia dikejutkan dengan kecelakaan pesawat Air India AI-171 Boeing 787 Dreamliner. Pesawat ini membawa 242 orang, di mana 230 orangnya itu adalah penumpang, dan 12 orang merupakan awak pesawat. Dari kecelakaan ini dinyatakan 241 orang yang berada di pesawat itu tewas, sementara 1 orang selamat. Jika dipikir pakai logika, itu nggak akan masuk ke dalam logika kita sebagai manusia. Nah, kalau kalian pernah tahu sebelumnya guys, kasus korban selamat satu-satunya di kecelakaan pesawat, ini tuh bukan yang pertama kali. Sebelumnya juga ada kasus kecelakaan pesawat di dunia, dan ada 1 orang yang selamat. Jadi malam ini aku mau share ke kalian tentang kasus kecelakaan pesawat yang di dalamnya itu ada 1 orang yang selamat, sementara yang lain meninggal dunia. So are you ready? Sip your drink bestie, cause I'm going to spill the tea. Yang pertama, korban selamat satu-satunya dari kecelakaan pesawat itu adalah Julian Kopke. Aku nggak tahu gimana cara bacanya, tapi ini ya guys namanya. Lanza Flight 508 di Peru tahun 1971. Pada saat itu Julian masih berumur 17 tahun. Menurut kesaksiannya, pesawat yang dia tumpangi itu meledak di langit Amazon. Jadi Julian itu yang masih terikat dengan sabuk pengaman jatuh dari ketinggian 3000 meter. Kemudian dia tersadar, terbangun sendirian di tengah-tengah hutan Amazon guys ya. Itu tuh adalah tanggal 25 Desember, hari Natal. Kalian tahu gimana caranya Julian menyelamatkan diri? Dia berjalan 11 hari untuk keluar dari hutan Amazon. Jadi kata Julian, ketika pesawat itu jatuh, dia tuh merasa hutan Amazon itu berputar di bawahnya dia. Kemudian dia pingsan. Nah, pas dia bangun tuh kayak udah dikelilingin mayat gitu kan. Terus dia menyelamatkan diri, berjalanlah dia kan 11 hari keluar dari hutan itu. Bahkan di kesaksiannya itu dia juga bilang dia sempat mengobatin lukanya itu dengan bahan bakar yang ada di sedikit puing pesawat. Pesawat yang ditumpangi oleh Julian ini adalah pesawat Lockheed Electra yang terbang masuk ke dalam badai petir, tersambar petir, kemudian menyebabkan bahan bakar di sayap bagian kanan itu meledak dan sayapnya itu jadi terpisah. Pesawat terputus dan jatuh di ketinggian 3000 meter. Yang kedua ada Cecilia Chichan, Northwest Airline Flight 255 di Amerika Serikat tahun 1987. Pada saat itu seluruh pesawat terbakar di Detroit, 154 orang tewas kecuali 1 orang balita berumur 4 tahun, Cecilia. Cecilia itu ditemukan dalam keadaan kursinya itu ke bawah dan dia tuh terikat sama sabuk pengaman yang kuat banget. Di sekitarnya itu udah mayat-mayat yang hangus terbakar. Cecilia ini tuh mengalami luka bakar tingkat 3 dengan patah tulang. Penyebab kecelakaan pesawat ini, pesawat MD-82 gagal lepas landas akibat prosedur pra-lepas landas yang terlewat. Kemudian pesawat menghantam menara kontrol, jatuh ke daerah pemukiman dekat bandara Detroit Metro. Kecelakaan pesawat itu merenggut seluruh keluarga inti dari Cecilia, sehingga Cecilia harus dibesarkan oleh keluarganya yang lain. Yang ketiga ada Bahia Bakari, Yemenia Flight 626, Komoro pada tahun 2009. Pesawatnya Bahia ini tuh jatuh di tengah-tengah Samudra Hindia, dimana di kesaksiannya Bahia itu tuh nggak bisa berenang katanya, jadi dia tuh bertahan 13 jam terombang-ambing dengan berpegangan pada salah satu puing pesawat dan tanpa pelampung. Samudra Hindia loh guys ya, bukan laut, bukan sungai yang biasa gitu, Samudra Hindia. Kesaksian dari Bahia yang pada saat itu masih berumur 12 tahun, pesawatnya itu tuh mengalami turbulensi hebat. Kemudian dia merasa seperti ada listrik yang menyetrumnya, kemudian bangun-bangun dia tersadar udah mengapung di air. Dia tuh kan bertahan selama 13 jam dengan berpegangan di salah satu puing pesawat. Dan diketahui bahwa di dalam mulutnya Bahia itu penuh dengan bahan bakar pesawat.
Di situ dia menjelaskan dia sangat-sangat takut karena dia tidak melihat ibunya yang seharusnya pada saat itu bersama dia. Pesawat yang ditumpangi Bahia ini adalah Airbus A310 yang jatuh ke laut saat akan mendarat ke Moroni. Berdasarkan penyelidikan, ditemukan bahwa adanya inappropriate flight control inputs yang menyebabkan pesawat kehilangan kendali saat pendekatan untuk mendarat di malam hari. Seram banget, makanya aku tuh takut banget kalau misalkan penerbangan malam, guys. Yang keempat ada Alexander Sizov, Yak Service 9633 Rusia pada tahun 2011. Itu adalah pesawat yang membawa satu klub hoki. Korbannya yang selamat ini, Alexander ini, bukan pemain hoki, tapi teknisi pesawatnya. Alexander Sizov pada saat itu berumur 52 tahun. Dia terlempar ke sungai dan bangkit dari kobaran api. Menurut kesaksian Alexander, ia bersama atlet hoki ini berada di barisan terakhir pesawat. Pesawat itu menabrak dan sebagian tubuh pesawat itu hancur, terlempar jauh dari bagian tubuh utama. Penyebab dari kecelakaan pesawatnya Alexander ini adalah gagal konfigurasi lepas landas dan menyebabkan terbangnya itu terlalu lambat sehingga menabrak lalu jatuh terbakar di Sungai Volga. Alexander ini selamat tapi dengan luka bakar yang serius. Yang kelima guys, ini ada Muhammad Al-Fateh Usman yang merupakan korban dari Sudan Airways Flight 109 di Sudan pada tahun 2008. Kalian tahu umurnya si Al-Fateh ini? 1 tahun guys. 1 tahun dan dia ditemukan masih hidup di dalam dekapan ibunya yang sudah meninggal. Tragis banget. Jadi pada kecelakaan pesawat ini, para tim penyelamat udah menduga nih nggak ada lagi nih yang selamat di kecelakaan pesawat ini. Tapi ternyata tim penyelamat menemukan satu orang bayi berusia 1 tahun yang tertidur di dalam pelukan ibunya. Jadi kata tim penyelamat, ibunya ini penuh luka bakar dan dia tuh kayak melindungi anaknya gitu loh guys. Jadi anaknya nggak kena api. Wow. Jadi penyebab kecelakaan pesawat Airbus 310 ini adalah crash landing setelah mendarat darurat di Khartoum. Detail teknisnya tidak spesifik, namun pada malam itu terjadi kebakaran hebat. So Al-Fateh ini tuh benar-benar mukjizat banget guys. Aku nggak bisa bayangin gimana perasaan ibunya pada saat itu meluk dia. Kayak pasti sedih banget. Yang terakhir nomor 6 ada Vishwas Kumar Kamesh, korban yang selamat dari kecelakaan pesawat Air India AI-171 di India tahun 2025 ini. Air India Boeing 787 ini baru saja lepas landas tapi gagal menarik roda lalu menghantam asrama dokter yang berada di daerah pemukiman dekat bandara. Pesawat gagal menarik landing gear dan flap saat take off. Kemudian pilot kehilangan daya angkat, maka jatuhlah pesawat itu. Jatuh kemudian langsung meledak karena membentur bangunan asrama itu. Menurut kesaksian Vishwas yang berumur 40 tahun ini, dia itu duduk di kursi 11A, which is dekat dengan pintu jendela darurat. Vishwas bilang dia tuh melihat lampu pesawat kedip-kedip sebelum jatuh menabrak bangunan itu. Kemudian setelah dia sadar bahwa pesawat dia itu kecelakaan, dia melihat di sekitar dia itu tubuh-tubuh orang yang udah terbakar. Kemudian dia melepas sabuk pengamannya perlahan, dia merangkak keluar dan melihat celah nih yang ada di sebelah kirinya dia. Menurut kesaksian Vishwas, kenapa yang lain tidak bisa kabur gitu? Karena di sebelahnya itu mereka benar-benar nggak ada celah buat kabur karena ketutupan oleh bangunan. Ajaibnya, dengan kecelakaan yang dahsyat itu, si Vishwas itu cuma mengalami luka bakar ringan dan geger otak dikit aja. I mean dibandingkan dengan korban yang lain habis hangus terbakar guys. Luar biasa banget. Nggak tahu apa doa orang tuanya si Vishwas itu kan guys. Jadi sekarang si Vishwas ini masih dirawat di Rumah Sakit Ahmedabad. So begitulah guys, 6 korban dari kasus kecelakaan pesawat yang ada di seluruh dunia, dan mereka menjadi satu-satunya orang yang selamat pada saat itu. Tentu aja berita kecelakaan pesawat ini tuh setiap ada gitu kan, selalu membuat kita merasa kayak takut banget buat naik pesawat ke depannya. Jujur aja bahkan setiap ada kecelakaan pesawat itu mama aku ngirim di grup WhatsApp keluarga gitu kan, kayak which is it means kita tuh kayak dilarang dulu nih buat terbang setahun ke depan. Tapi gimana ya, pesawat itu tuh kan merupakan mode
transportasi yang paling aman ya yang ada di seluruh dunia. Tapi when it crash, ketika itu kecelakaan, kenapa beritanya besar banget? Karena memang di dalam pesawat itu banyak banget penumpang dan kecil banget probability atau kemungkinan orang-orang yang naik pesawat itu ketika kecelakaan mereka bisa selamat. Tentu saja itu meninggalkan luka hebat bagi mereka yang udah ngalamin kejadian yang maha dahsyat, sangat-sangat menyedihkan dan mengerikan itu. Gimana menurut kalian? Mungkin orang yang selamat ini tuh punya trauma yang mendalam banget gitu kan. Sekali lagi menurut aku ini Tuhan menunjukkan kebesarannya bahwa tidak ada yang tidak mungkin gitu. Ketika kamu mengalami kecelakaan dan masih diberikan kesempatan untuk hidup, sementara yang lain tidak diberikan kesempatan itu. So menurut kalian mana kasus yang paling menyedihkan dari ke-6 korban ini? Dan mungkin kalian bisa share pengalaman kalian yang sedikit tidak mengenakan ketika sedang naik pesawat. Kita share di kolom komentar. Thank you banget guys sudah nonton video aku sampai habis. Semoga kalian yang di sini sudah subscribe dan jangan lupa like video aku. Kita ketemu lagi di pembahasan cerita seru selanjutnya. Bye.